baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf ya. Jadi beberapa dua pertemuan terakhir sepertinya kebetulan ada kegiatan mendadak. Jadi yang kemarin hari Jumat, minggu kemarin itu benar-benar tidak terkejar. Jumat ini juga ternyata ada kegiatan juga. Jadi terpaksa untuk mengejar pertemuan malam ini kita laksanakan dari ini ya secara daring lewat Zoom. Em, Sebetulnya ada dua materi yang ingin ingin saya sampaikan. Kemarin sebetulnya yang CSS sudah diganti tugas, cuma rasanya em, ingin menyampaikan terkait CSS itu seperti apa. Kemudian malam ini kita akan bahas dua, CSS dan JavaScript seandainya memungkinkan nanti waktunya. Oke, saya coba share screen dulu. Ya, apakah eh, bisa terlihat share screen saya? Bisa Pak. Oh ya, Em, ini minggu kemarin rasanya saya kelupaan ya absen untuk tugas. Iya, Pak. Oh, sudah. Oke, mungkin bisa absen dulu di sini ya, sudah dibuka. Oke, em, jadi malam ini kita coba ini ya bahas dua dua materi. Eh, yang pertama terkait CSS, kemudian yang kedua terkait JavaScript. Oke, ini kan materinya sudah ada di Berajah ya. Jadi suplemennya nanti bisa dibaca di Berajah. Iya. Oke, em,
Baik, kita mulai dari CSS. Mungkin yang sudah membaca-baca, em, web itu pada dasarnya kan terdiri dari tiga komponen ya. Yang paling paling dasar ada HTML, kemudian ada CSS dan ada JavaScript. Nah, dari tiga itu dulu di pertemuan awal pernah kita singgung. Jadi HTML ini kira-kira berfungsi sebagai apa kalau di sebuah web? Kemudian CSS sebagai apa? Oke. Ini kalau di web, HTML sebagai tulangnya ya, sebagai tulang. Jadi kalau mengambil anatomi tubuh manusia, kita bisa asumsikan HTML itu sebuah tulangnya. Ya bagaimanapun manusia tetap butuh tulang ya untuk menopang semua apapun yang ada di tubuhnya. Kemudian CSS adalah bentuk atau tampilannya. Jadi orang itu mukanya oval, kemudian kulitnya sawo matang, kemudian rambutnya panjang, pendek, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa analogikan sebagai CSS kalau di web. Jadi nanti CSS ini yang akan mendefinisikan bentuk atau tampilan dari seseorang. Kemudian nanti setelah ini kita akan membahas JavaScript. Jadi JavaScript itu adalah logiknya atau proses atau apapun yang bisa dikerjakan oleh seseorang atau sebuah web. Misalnya orang bisa berjalan, bisa berlari, bisa loncat setinggi sekian meter dan sebagainya. Nah, itu merupakan analogi dari JavaScript. Sehingga di web itu kita bisa melakukan beberapa aktivitas. Kita klik tombol apa misalnya seperti ini, kita klik menu help, dia muncul menu seperti ini. Nah, ini adalah JavaScript. Jadi logic dari sebuah web itu diakomodir atau difasilitasi sepenuhnya oleh JavaScript. Kita eh, apa namanya tekan tombol ini muncul pilihan seperti ini, itu semuanya JavaScript. Jadi JavaScript lah yang menopang semua logic atau proses yang ada di dalam sebuah website. Jadi yang perlu diingat sebetulnya analoginya web itu terdiri dari tiga komponen utama, HTML, CSS, dan JavaScript. HTML kita bisa analogikan sebagai tulangnya hmm, atau apanya ya, atau struktur utamanya. Kemudian CSS ini tampilannya, kemudian JavaScript ini adalah logic atau prosesnya. Kita mulai dari CSS terlebih dahulu. Nah, saya yakin sudah mulai eh, menggunakan CSS ya, karena tugas kemarin sudah mulai diminta untuk membuat tampilan atau meniru tampilan lebih tepatnya. Nah, jadi di sini em, sintaks CSS kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya melihat dari tugasnya yang kemarin, misalnya yang ini, oke, dia strukturnya akan seperti ini ya. Mulai dari nama nama elemennya, apa yang mau kita styling, apa yang mau kita rubah tampilannya, misalnya body atau yang lain. Ini kan untuk tugas yang kemarin ya. Ini untuk tugas yang ini. Oke, jadi ini adalah bentuknya. Oke, yang sebelah kanan. Nah, ini hasilnya yang sebelah kiri adalah bentuk stylingnya. Jadi kalau kita lihat di slide, oh, slide-nya malah. Oke, jadi ini selektor atau elemen atau tag. Jadi tiga istilah itu sering digunakan. Jadi di sini kalau di CSS bahasanya selektor itu berupa elemen HTML-nya baik dari H1, body, P, paragraf, kemudian image dan lain sebagainya itu disebut sebagai selektor. Kemudian di sini ada kurung kurawal yang menandakan bahwa itu adalah scope atau definisi stylenya. Kemudian di dalamnya eh, ada bentuk seperti ini, ada color, kemudian ini disebut sebagai property, ini disebut sebagai
value-nya, color blue, kemudian font size 12 pixel misalnya. Oke, pertanyaannya adalah dari mana kita mengetahui properti ini? Misalnya untuk H1, dari mana kita tahu di sana ada properti color? Dari mana kita tahu di sana ada font size? Jadi ada dokumentasinya, MDN namanya. Oke, jadi di sini kita bisa cari apapun yang kita butuhkan. Oke, saya lupa posisinya. Jadi ada yang menampilkan apa saja yang bisa digunakan. Misalnya untuk P kita bisa gunakan properti apa saja dan lain sebagainya. Ini sepertinya alur belajarnya ya. Oke, tapi intinya dia akan didokumentasikan di sini ya, di MDN namanya Mozilla Developer Network. Jadi apapun yang berkaitan dengan web, em, Mozilla kita tahu Mozilla Firefox adalah browser open source yang banyak digunakan. Nah, termasuk untuk eh, dokumentasi strukturnya mulai dari HTML, CSS dan JavaScript-nya. Jadi semua yang valid dan official itu didefinisikan di MDN ini. Jadi kalau kita misalnya melihat di Waitressful yang paling banyak di sini juga ada, tetapi ini bukan official official webnya ya. Ini hanya mengambil atau mengambil sepenuhnya atau sebagian referensi yang ada di MDN tadi. Jadi yang official itu tetap di MDN Mozilla Developer Network ini. Yang lainnya itu mungkin hanya membuat penjelasannya lebih lebih mudah, lebih sederhana. Nah, itu untuk dari mana kita tahu apa saja propertinya. Tetapi kita kembali ke sintaksnya di sini mulai dari selektor, kemudian ada property value. Nah, di sini contoh yang ada di sini misalnya yang ini semoga terlihat ya, saya agak kecilkan. Ini sebetulnya kita bisa tulis label seperti ini, display block button 5px. Nah, fokus hanya di bagian ini saja. Nah, ini kan sama persis ya dengan format yang ini, sintaksnya. Nah, tetapi di CSS untuk memudahkan, untuk membantu developer lain membaca lebih sederhana, kita bisa buat dalam format seperti ini. Jadi kita enter agar setiap properti dan value-nya itu eh, menempati satu baris. Jadi satu baris satu baris. Itu lebih lebih mudah dibaca dibandingkan semua dijadikan satu satu ini satu satu baris. Itu cenderung sulit untuk dipahami atau dipelajari. Oke. Kemudian kalau ini saya yakin sudah sempat dilihat kemarin. Untuk penulisannya ada dua opsi. Kita bisa memasukkannya, misalnya ini isi indeks HTML yang tugas 4 kemarin. Kita bisa memasukkan berupa link eh, style sheet, kemudian href-nya, jadi sumber atau file CSS-nya. Atau kita bisa gunakan head seperti ini. Jadi di sini langsung kita definisikan sorry ini sudah head, maksudnya style ya, style. Jadi di sini langsung kita definisikan, misalnya kita ingin merubah tampilan label agar warnanya merah. Nah, kita bisa tulis di sini label, kemudian color langsung red begini. Kita coba simpan dan lihat hasilnya.
Ya, jadi semua yang elemen label yang nama, email, dan message itu akan berwarna merah. Jadi kita bisa gunakan style yang melalui file seperti ini. Ini filenya ada di sini, atau kita bisa langsung tulis di headnya. Jadi kita definisikan style seperti ini. Oke, jadi itu maksudnya slide yang ini. Oke, ini contohnya hasilnya. Saya lebih yakin kalian mestinya pernah mencoba-coba seperti ini. Jadi ini bisa kita skip saja, kita lihat poin-poin pentingnya ya. Nah, ini disebut sebagai external style sheet. Jadi ketika kita melakukan import styling menggunakan tag link, kemudian kita definisikan di sini filenya, maka ini disebut sebagai external style sheet. Nah, apakah hanya seperti ini tulisannya? Cara menulisnya tentu tidak. Seandainya style ini berada satu folder dengan indeks HTML dan style, maka kita langsung tulis style.css. Tetapi ketika style CSS ini berada di dalam folder yang terpisah, misalnya asset, set, kemudian di dalam aset kita buat folder lagi style. Nah, baru style ini kita pindah ke bawah folder ini. Gimana cara merubah? Hmm, Di dalam aset misalnya biar oh ya. Jadi screenshot yang gambar saya masukin ke sini ya. Jadi seandainya kita punya struktur seperti ini, biar lebih jelasnya kayak di sini. Oke, misalnya kita punya struktur seperti ini. Di dalam folder kita punya folder aset, kemudian di dalam aset ada folder image, ada folder style. Nah, style CSS-nya ini ada di bawah folder styles. Maka penulisan di HTML-nya kita perlu menyesuaikan dengan hierarki atau struktur foldernya. Jadi di sini kita akan menulis asset, kemudian styles, baru CSS-nya. Nah, jadi kita perlu definisikan seperti ini. Nah, itu terkait eksternal style sheet. Jadi tidak terbatas langsung nama filenya, tetapi melihat dari kondisi letak filenya. Seandainya dia berada di dalam folder, kemudian ada di dalam folder yang lain lagi, maka kita perlu menulis hierarkinya. Oke, ini sama kita skip. Nah, seandainya dia di dalam head, nah itu disebut sebagai internal style sheet. Yang tadi ya, ini disebut sebagai internal style sheet karena dia berada di dalam satu file HTML. Jadi dia gabung dengan HTML-nya. Jadi itu disebut sebagai internal. Nah, yang ketiga, ini em, tidak tidak jarang juga digunakan, artinya sering juga digunakan, namanya inline style sheet. Jadi tidak di headnya, tidak di filenya, tetapi langsung di elemennya. Oke, seandainya kita menulis label. Label ini ketika kita set colornya sama dengan red, maka semua label yang ada di HTML tersebut akan berubah warnanya menjadi merah. Bagaimana ketika saya ingin agar email ini, khusus untuk yang email, saya ingin warnanya menjadi biru misalnya. Maka kita bisa perlakukan dia menggunakan inline. Inline itu dia langsung menempel di elemennya. Misalnya di label, kita ingin di sini kita menentukan sendiri khusus style untuk si label. Misalnya style color blue misalnya. Kita ingin warnanya jadi biru. Oke, seperti ini. Maka meskipun di sini semua label akan kita set merah, tetapi karena di sini em, ada inline. Jadi posisi inline ini lebih kuat daripada internal dan lebih kuat daripada eksternal. Jadi hierarkinya itu yang akan yang paling diprioritaskan adalah yang inline. Jadi dia bisa mengoverride apapun style yang ada di sini misalnya di internal atau apapun style yang ada di eksternal.
inline yang paling kuat prioritasnya. Nah, makanya sering ketika kita ingin merubah paksa style, orang-orang sering menambahkan melalui inline ini. Jadi tidak langsung merubah CSS-nya, tetapi langsung di elemennya, langsung di labelnya, langsung di inputnya, dan lain sebagainya. Oke, background. Nah, eh, kemudahan belajar web sekarang ini apa? Sedikit-sedikit kita bisa tanya Google, tanya ChatGPT malah. Jadi untuk hal-hal seperti ini rasanya cukup ini ya, cukup cukup mudah. Berbeda dengan dulu halnya. Kalau dulu kita harus membaca dokumentasinya. Kita ingin merubah background halaman, berarti kita harus merubah untuk bodinya. Nah, kita harus membaca di sini kalau dulu. Jadi kita harus belajar satu-satu. Oh, untuk body kita bisa eh, apa namanya? Melihat di sini. Kita bisa gunakan background color. Kita coba. Misalnya body. Di sini kita tentukan di atas misalnya body background color kita mau apa? Misalnya aqua. Kita gunakan aqua, tampilannya seperti apa? Nah, dia langsung akan berubah. Nah, kita juga bisa lakukan menggunakan inline. Nah, seandainya di sini di set warnanya aqua, kalau kita set juga di inline-nya background, sorry, kita harus selalu menggunakan style background color. Misalnya di sini red misalnya, nah, jangan red lah, yellow contohnya. Maka yang akan diikuti apakah yellow atau aqua? Ada yang bisa jawab? Ini sudah 37. Ya, jadi dia akan mengikuti yang inline. Harusnya ini berubah menjadi yellow ya. Oke, meskipun di sini kita set di stylenya aqua, tetapi karena ada inline di sini, maka dia akan mengikuti yang 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 inline. Sorry, meskipun ada yang internal, maka dia akan mengikuti yang inline. Tapi ini kita rubah ke aqua agar dia berubah di sini. Oke, kita lanjut lagi. Cukup dah. Biar udah bingung. Nah, ini salah satu contohnya. Uh, semuanya bisa kita lihat di MDN atau di Waitress School tadi itu. Waitress School itu uh, tiga itu sebetulnya maksudnya WWW ya. WWW. Jadi bukan menandakan sesuatu tetapi sama seperti di UNRAM untuk unit atau lembaga LPMPP sering disingkat LPMP2 gitu, BP3F. Jadi meskipun hurufnya ada dua yang sama tapi langsung diganti dengan angka. Nah, sama seperti WWW, W3School. Jadi ini adalah propertinya yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan background image, kemudian background repeat. Nah, saya lebih menyarankan nanti ini dicoba. Eh, dampaknya seperti apa? Repeat ini ketika kita punya gambar yang lebih kecil dari ukuran webnya. Kalau kalau tidak di repeat, maka gambarnya hanya satu yang muncul. Tapi kalau kita gunakan repeat, dia akan mengulang gambar yang sama sampai halaman webnya jadi terpenuhi. Oke. Kemudian ada namanya background position. Kita ingin agar gambar tersebut posisinya di pojok kiri atas, pojok kanan atas, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Kita tidak mungkin mencoba ini satu-satu. Tetapi mungkin sebagai bayangan atau gambaran bahwa hal-hal itu bisa kita lakukan sebetulnya. Oke, cara membuat cara membuat gambar sebagai background.
kita bisa gunakan background image. Nah, di sini gambarnya bisa kita load dari internal atau gambarnya kita bisa cari di Google. Gambar, gambar apa ya? Kan gambar ini. Ini saya copy gambarnya. Saya jadikan background di sini. Background image, URL-nya langsung, nah langsung saya paste logo yang dari SIA. Nah, ini contoh yang tadi. Jika kita tidak mendefinisikan repeat-nya, maka gambar yang muncul harusnya hanya, oh, sorry, dia pakai default. Ya, ternyata dia defaultnya adalah repeat. Jadi semua eh, gambarnya akan diulang terus-menerus baik dari sumbu X maupun sumbu Y sampai memenuhi semua halaman. Ya, jadi ini kan ukuran gambarnya lebih kecil dari ukuran halaman webnya. Maka gambarnya akan di repeat ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana kalau kita definisikan background repeat? No, repeat kita tidak ingin gambarnya repeat. Jadi harusnya dia akan muncul satu saja. Oke. Jadi ketika tidak di repeat dia hanya muncul satu. Kemudian apa lagi ya yang bisa kita lihat? No repeat, repeat X. Nah, kalau repeat X bisa dibayangkan dia akan melakukan repeat hanya di sumbu X. Repeat X misalnya. Oke. Atau repeat Y, maka dia akan ke bawah. Oke, kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian background position. Nah, ini kan kebetulan gambarnya di kiri ya, kiri. Kita ingin agar di tengah misalnya. Background position center, center, center. Oke, ini karena oke, dia sudah di tengah posisinya. Jadi banyak kita lihat web yang gambarnya dia diposisikan di tengah dan lain sebagainya. Hmm. Oke, ini contoh-contohnya mirip seperti yang tadi kita coba. Kemudian ada namanya margin, ini untuk menentukan space atau jarak. Ada dua sebetulnya untuk menentukan jarak itu kita bisa gunakan margin atau padding. Nanti bisa dicari bedanya apa atau dicoba ya. Oke, di sini tidak diperlihatkan atau di Google biasanya ada padding atau margin. Nah, ini ada. Oke, ini sepertinya lebih menggambarkan. Nah, ini. Oke, anggaplah ini adalah konten konten kita ya yang warna putih. Nah, kemudian di luar konten kita buat sebuah border atau sebuah kotak warna hitam seperti ini. Ini bordernya. Nah, kemudian ini adalah batas atas halaman web kita. Nah, margin itu dia akan mengambil posisi atau space dari border ke luarnya. Entah itu halaman ujung webnya em, atau objek yang lain. Jadi nanti dia memisahkan gitu. Kemudian untuk padding dia lebih memisahkan diri dari sisi border dan kontennya. Jadi dia dibuat jarak di situ. Oke, banyak ilustrasinya dan lebih lebih baik lagi nanti seandainya ingin mencoba sendiri. Nah, ada istilah classes. Jadi em, untuk memudahkan eh, kenapa disebut sebagai kelas? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa disebut sebagai kelas? Kenapa ada fitur kelas kelas itu? Em, kita sudah, saya yakin semua sudah mempelajari eh, PBO ya.
PBO. Kenapa harus variabel itu bisa diturunkan, bisa dibentuk menjadi sebuah objek. Objek itu adalah representasi dari sebuah kelas. Nah, jadi ada kelas animal, nanti turunannya ada kelas ayam, ada kelas sapi, dan lain sebagainya. Oke, tadi saya lihat ada yang raise hand. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung ini ya, interrupt aja. Saya mungkin tidak memperhatikan tadi ada yang angkat tangan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanya aja nggak apa-apa. Oke, jadi kita kembali. Ada namanya kelas ini untuk memudahkan, eh, untuk membedakan properti ya. Contohnya, kita langsung ke contoh agar lebih mudah memahami. Di sini ada label. Tadi kita sudah lihat, yang ini saya hapus dulu, yang di inline. Semua label berwarna merah. Nah, seandainya kita definisikan label ini menjadi sebuah kelas. Jadi format kelas itu adalah ada titik di di setelah elemennya atau selektornya. Misalnya label merah seperti ini, saya akan definisikan red. Atau label hijau, saya akan definisikan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini tidak akan bekerja sebelum dipanggil. Maka yang akan bekerja adalah ini, atau ini saya ganti kuning biar beda. Nah, yellow seperti ini. Kalau kita reload dia masih berwarna merah. Nah, seandainya di sini kita ingin panggil kelasnya. Oh, memang sama-sama label, tetapi saya ingin label label ini berwarna kuning. Nah, maka kita bisa panggil kelasnya, kelas yang kuning. Nah, ketika kita definisikan kelas di sini, definisikan kelas, maka dia akan meload yang ini, label dot kuning. Jadi dotnya ini merepresentasikan kelas ini. Maka kita akan lihat di sini warnanya sudah berubah menjadi kuning. Kemudian yang message kita ingin set agar warnanya hijau, maka kita set kelasnya hijau. Nah, maka nanti dia akan berubah. Hmm. Jadi kita bisa punya tiga jenis warna label. Yang pertama adalah default, ketika kelasnya tidak ditentukan, maka dia akan dipatok semuanya merah. Tapi ketika kita definisikan kelas di elemennya, misalnya kelas kuning, dia akan meload yang warna kuning dan lain sebagainya. Oke, saya harap bisa dapat poinnya ya, kelas ini. Jadi tidak hanya sekedar warna, tetapi properti lain juga bisa kita rubah. Misalnya colornya atau apa lagi yang bisa dirubah ya? Ya, background colornya misalnya. Di sini kuning, misalnya kita ingin agar background colornya itu yang yellow. Kita lihat di sini, oke. Labelnya tetap warna merah. Nah, kemudian sama juga dengan yang hijau. Background colornya jadi green. Oke, dia tetap warna merah. Ya, jadi bervariasi, kita bisa lakukan apapun menggunakan kelas. Font, ya, kalau font itu memang ada propertinya kita bisa definisikan dan ada di MDN, ada di Mozilla Developer Network. Seandainya kita butuh agar yang kuning kita ingin font size-nya menjadi 32 misalnya. Sehingga nanti akan menonjol yang kita set kelas kuning, dia akan punya font size yang lebih besar. Oh, kok ada berubah? Label. Oh, sorry. Di sini juga perlu hati-hati ya. 32 apa gitu. Pixel, jangan lupa satuannya. Ya, tadi cara ngeceknya kenapa dia tidak bekerja sebetulnya bisa klik kanan kemudian inspect aja. Nah, seandainya di sini ada tanda serunya berarti ada sesuatu yang salah. Ini nggak bisa saya zoom. Oh, bisa. Nah, jadi seandainya di sini ada tanda warningnya berarti CSS kita sedang bermasalah. Entah itu kita salah mengetik nama propertinya atau salah
menulis value-nya. Contohnya tadi saya hanya mengetik 32 tanpa ada satuan pixel, milimeter, sentimeter, dan lain sebagainya, maka itu tidak dijalankan. Nah, setelah saya tulis px, pixel, baru berubah namanya. Atau sentimeter, bisa. Jadi satuan apapun. Oke. Em, Mungkin nanti di advance-nya ya. Kalau misalnya nanti ambil mata kuliah pemrograman web lanjut, nanti akan dijelaskan satuan ini kenapa kita harus menggunakan pixel. Pixel itu menyesuaikan sesuai proporsional ukuran layar layar desktop kita ya. Misalnya kita punya resolusi laptop 2000 kali 3000 pixel, ya sekian pixelnya itu akan sebesar itu gitu. Tapi kalau kita set langsung sentimeter, ya nanti tidak memperhatikan ukuran layarnya, maka sesuai ukuran sentimeternya. Nanti ada kaitannya dengan pixel per inch, PPI, dan macam-macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Oke, ini untuk kelas dulu. Oke, tabel. Cara membuat tabel sebetulnya banyak. Oke, ini caranya nanti bisa dicoba. Atau saya copy ini ya, mumpung udah ada. Ups, bodinya nggak perlu. Oke, misalnya ini kita tambah tabel. Wah, jadi berantakan. Oh iya, kita harus sejarah. Malah hilang. Sebentar, ya ada error. Oke, dia sepertinya di sini. Oke. Nah, jadi pelajaran pentingnya juga code setiap code kita perlu perhatikan yang kita copy paste, tidak sembarangan copy paste. Sering sekali yang menjadi masalah adalah bentuk tit- petiknya, petik satu maupun petik dua. Ada yang encodingnya berbeda, device ada yang dari Windows ke Mac, Mac ke Linux dan lain sebagainya. Jadi karakternya akan berbeda. Itu mempengaruhi. Nah, ini bentuk tabel, defaultnya memang tidak ada kotak-kotaknya. Ketika kita ingin membuat tabel, maka kita harus definisikan melalui CSS. Oke, kalau yang punya akun GitHub Pro, GitHub Student, biasanya bisa dapat Copilot ya. Jadi cukup membantu Copilot ini mengetik apapun. Misalnya em, tabel. Oke, jadi kita bisa minta Copilotnya untuk mengetikkan ya, mengetikkan CSS-nya seperti ini. Kita kan inginnya agar ada garisnya ya di semua selnya, semua kolomnya. Nah, belum jalan. Tabel, border, oh sorry, karena di sini di set manual begini ya. Ini mestinya tidak perlu. Oke, seperti ini setiap selnya bandingkan dengan tidak kita buat label seperti ini. Kita komen. Oke, defaultnya tidak ada garis. Setelah kita buatkan CSS untuk tabel, bordernya collapse. Nah, collapse ini maksudnya tidak terpisah. Nah, coba bandingkan dengan kita tidak buatnya seperti ini. Oke, em, jadi di sini ada sekat, ada space. Kalau misalnya kita tidak satukan, kita collapse, maksudnya kita gabungkan. Ini defaultnya memang seperti ini, tabel di HTML atau di CSS.
agar terlihat seperti tabel pada Excel, maka kita harus buat dia collapse dulu, nyambung dulu. Nah, setelah nyambung jadi satu, baru TD dan TH-nya kita set. Kita ingin bordernya ukurannya 1 piksel atau 5 piksel biar lebih tebal. Nah, seperti ini atau solid. Jadi properti yang kedua itu adalah bentuk bentuk lainnya. Ada yang dash. Nah, dash ini mungkin ada eh, strip, ada garis putus-putus. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada warnanya. Misalnya em, nanti biasanya akan terbiasa menulis hexacode untuk warna. Untuk warna putih kan sudah ketahuan ya F. Kalau 0 itu itu warna hitam. Nah, kalau yang agak-agak putih tapi grey biasanya AA. A, A, B, C, D, E sampai F. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita buat satu. Nah, selalu seperti ini. Oke. Saya harap dapat dapat gambaran ya. Apapun yang kita butuhkan sebetulnya untuk styling em, bisa kita atur semuanya melalui CSS. Jadi bentuk-bentuk web yang wah sekarang ini sebetulnya konsep dasarnya dari CSS seperti ini. Semua dibentuk dari CSS. Tidak ada yang selain CSS. Cuma nanti misalnya kita bahas PWL untuk lanjutnya, ada CSS yang di optimize, ada yang di minimize istilahnya. Sehingga ukurannya bisa lebih kecil. Karena em, seandainya kalian sudah sering membuat website misalnya, tanpa sadar nantinya kalian akan mengetik bahkan sampai puluhan ribu baris CSS. Jadi itu kita ketik tanpa sadar, em, sering sekali seperti itu. Nah, makanya agar contohnya misalnya di Sirep misalnya atau di mana ya? Kalau kalian lihat source code-nya Sirek, nah dia akan bisa seperti ini. Ini bootstrap misalnya. Em, Tidak mudah, bahkan tidak bisa ya kita pelajari CSS yang seperti ini. Saya kan semua orang akan sulit untuk mempelajarinya. Bentuk dasarnya bukan seperti ini sebetulnya, tetapi ini adalah hasil dari minimize. Bentuk aslinya ya mungkin akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan mudah ya untuk kita pelajari. Oke, ini bentuk-bentuk eh, CSS-nya. Tapi kalau yang sudah seperti tadi itu hasil dari optimasi. Itu kita akan pelajari besok di PWL. Masih kelas, ya sama ya. Konsep kelas mirip-mirip. Hmm, sudah ini. Oke, mungkin kita akan percepat dulu ya. Oh iya, sudah sih. Nah, misalnya kita ingin satu lagi terakhir terkait dengan CSS. Misalnya kita ingin agar beberapa sel kita ingin warnai backgroundnya. Maka kita bisa gunakan kelas TD. Misalnya ini. Nah, di sini kita buat satu elemen TD. Ini kan komponen dasarnya ada TD ya. Misalnya untuk yang 003. Kita cari, nah ini 003 elemennya adalah TD. Jadi TD-nya kita kasih kelas. Misalnya kita ingin warnai kuning. Maka nanti background colornya yellow. Nah, misalnya di mana? Kita ingin agar yang mengulang ini kuning. Oh, kita buat ini aja. Nggak usah kuning, langsung merah. Merah. Background color. Ya backgroundnya merah tapi tulisannya putih. Oke. Oke. Ini membantu sekali ya chat Copilot di VS Code.
TD hijau atau lulus. Ini deh green, ini mengulang. Oke, jadi kita bisa eh, implementasikan di sini. Misalnya dia ternyata isiannya lulus. Oh, berarti saya tinggal pakai kelas lulus. Kemudian di sini kelas mengulang. Oke, kelas mengulang. Kemudian kelas lulus. Oke, kelas lulus. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan otomatis diwarnai. Kalau dia lulus, oh oke, ada pembeda antara lulus dan mengulang dari sisi warna dan tulisannya. Nah, jadi contoh implementasi kelas ini sering digunakan untuk hal-hal seperti ini. Misalnya untuk nilai yang rendah, nah misalnya di sini nilainya 43, kita kasih kelas mengulang. Kemudian nilai yang di atas 50 atau 60, kita kasih kelas lulus misalnya. Ini juga sama, 85 berarti lulus. Oke, jadi nilainya 78, dia sudah diwarnai background, dan lain sebagainya. Oke, saya harap dapat poinnya untuk yang CSS. Oke, kita lanjut bergeser sedikit ke, JavaScript. Eh, untuk JavaScript spesifik kita perlu memahami basic dari logic ya, logic bahasa pemrograman. Maksudnya apa itu variabel, apa itu function, itu perlu kita eh, pahami terlebih dahulu, karena JavaScript banyak berkaitan dengan hal-hal seperti itu, variabel apa, function apa, parameter apa, return, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita persiapkan. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, JavaScript ini adalah logiknya, proses. Jadi kalau anatominya tubuh manusia, dia adalah perilakunya, behaviornya. Kalau CSS tadi tampilannya, stylenya, nah HTML-nya adalah tulangnya. Sekarang kita akan membahas perilakunya. Jadi perilaku dari web itu didominasi dari JavaScript. Ini nanti bisa dibaca di internet, saya akan banyak cerita-cerita lainnya. Oke, ini kita skip karena slide ini adalah hasil translate dari PPT, jadi mungkin tidak ini tidak terlalu bagus. Oke. em, nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan JavaScript. Automatic conversion. Em, Beberapa bahasa pemrograman seperti Java itu tidak otomatis ya, otomatis. Artinya ketika kita ingin membuat variabel, kita harus definisikan jenis variabelnya. Integer X, integer Y, double X, double Y, float X, string X, dan lain sebagainya. Jadi kita harus definisikan itu di awal. Tidak dengan JavaScript. JavaScript tidak memerlukan definisi tipe data di depan. Maka ketika kita mendefinisikan, saya buat yang lain. Yes. Oke, misalnya X sama dengan 10. Ini sudah dianggap sebagai integer, jadi tidak perlu integer X sama dengan 10. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, atau Y sama dengan hello. Nah, ini sudah dianggap sebagai string. Jadi tidak perlu kita tambahkan string Y sama dengan hello kalau di Java ya. Dan C juga masih sama. C juga masih menggunakan tipe data di depan. Tapi kalau JavaScript tidak. Case sensitif, ya ini sepertinya hampir semua bahasa pemrograman ya. Variabel hello dan var hello, nah, ini dua variabel yang berbeda. Meskipun sama-sama hello, tetapi satunya huruf besar di depan, satunya lagi huruf kecil di depan. Jadi tetap valid, tetap dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Nah, menulis variabel di JavaScript itu ada beberapa aturan. Hello world, ini namanya camel case, kemudian var
hello world, ini snake case, ada lagi ya. Nah, ini malah saya baru tahu ada namanya Pascal case. Eh, ngawur sih kayaknya. Gak usah deh. Jadi ada dua dua cara umum menulis variabel di program camel case. Jadi di sini dua atau tiga kata itu digabung menjadi satu kata, tetapi pemisahnya adalah setiap eh, kata baru itu diawali dengan huruf besarnya setelah kata kedua. Jadi depannya tetap huruf kecil. Kalau snake case ini ular ya mungkin karena bentuk ular ya. Tapi kalau yang camel case mungkin karena bentuk bentuk onta karena ada ada ininya, punuknya, ada gelombangnya. Kalau ini berbentuk ular mungkin karena ada bentuk bentuk ininya apa namanya? Turun naiknya. Dia dipisahkan menggunakan underscore. Setelah nanti kalian terbiasa membuat program, ada kalanya kalian akan bingung menentukan nama variabel. Ada juga kalanya kalian akan kesulitan memahami program yang baru kalian buat 1 atau 2 hari yang lalu. Nah, itulah pentingnya aturan-aturan seperti ini. Penamaan variabel yang jelas, kemudian cara menulis variabel, cara menulis metode, dan lain sebagainya. Kemudian extension jelas, karena dia JavaScript, dia harus menggunakan JS. Oke, ini umum bahasa pemrograman ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, ada tiga cara ya. Dia hampir mirip dengan CSS. Kita bisa gunakan eksternal, internal maupun inline. Ini contoh yang di sini ini adalah internal karena dia berada di dalam file HTML. Jadi kita bisa definisikan HTML-nya misalnya yang ini. Ini HTML-nya. Di sini kita bisa define script. Scriptnya tidak di head lagi ya, tetapi dia harus ada di body. Entah itu body di bagian atas atau di body di bagian bawah. Jadi kita definisikan script seperti ini. Nah, jadi boleh fungsinya ada di bawah dan kita panggil di atas. Tidak seperti Python ya. Python itu harus sequential. Sequential itu function yang method yang mau kita panggil itu posisinya harus di atas dulu, harus terdefine dulu, baru bisa kita eksekusi. Kita tidak bisa menulis di bawahnya. Bisa kita tulis, tetapi ada perlakuan yang lain caranya, ada cara lainnya, sehingga mungkin agak sulit. Nah, kita menulisnya di sini, misalnya alert hello world. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, ketika kita reload, oke, harusnya dia akan muncul pop up. Jadi alert ini adalah untuk memunculkan pop up tadi. Dia langsung tereksekusi. Kita lanjut. Oke, ini langsung ke contoh. Mana penjelasannya? Oke. Em, nah, ini. Ada namanya inner HTML. Seandainya em, saya membuat satu elemen di sini sebuah nama, kita sebut sebagai A1 lah misalnya, A1. Hello World. Nah, misalnya seperti di sini harusnya muncul. Nah, saya matikan JavaScript-nya. Oke, Hello World ada di atas dan dia dibungkus oleh elemen H1. Nah, kita bisa gunakan JavaScript secara diam-diam dari belakang untuk merubah tulisannya. Nah, caranya kita bisa ikuti yang di slide, dokumen get element by ID, by name, by apapun. Nah, jadi ada namanya ID di sini. Di sini kita tulis ID sama dengan hello, maka kita panjangin aja. Ya, udah. Oke, di sini kita bisa tulis script JavaScript. Dokumen get
elemen by ID, ID-nya hello. Kita harus samakan ini dan ini. Kemudian kita set propertinya apa? Kita ingin agar mengganti teks hello world itu semua yang ada di dalam ini dengan sesuatu yang kita definisikan. Kalau tadinya hello world, nah setelah JavaScript kita akan mengganti dengan hello JavaScript. Kita coba lihat hasilnya. Ini kan masih hello world ya sebelum ada JavaScript. Nah, setelah di refresh, dia langsung berubah menjadi hello JavaScript. Di sini padahal di HTML-nya hello hello world. Oke. Kebayang ya karena dia langsung berubah setelah di reload. Kecuali kita definisikan timeout-nya. Nanti kita akan bahas terpisah set timeout. Misalnya saya ingin set 3 detik. Nah, seperti ini. Set timeout, dia akan berubah menjadi hello JavaScript setelah 3 detik. Jadi 3000 milisecond ini 3 detik maksudnya. Kita coba refresh. 1, 2, 3. Nah, dia langsung berubah ini tanpa kita refresh. Nah, jadi kita bisa buat hal-hal seperti ini di JavaScript. Yang penting adalah penandanya atau ID. Jadi agar JavaScript ini bisa mencari elemen berdasarkan ID. Kita mencari elemen berdasarkan ID namanya hello. Kalau misalnya kita ganti ini halo ID-nya, sedangkan di sini kita tulis hello, maka dia tidak akan jalan. Kita hitung 1, 2, 3, nggak ketemu error karena berbeda ID-nya. Nah, dari mana kita tahu? Kita bisa inspect elemennya. Biasanya akan ada error error log di konsolnya. Set. Oke. Nah, kita bisa buka tab konsol. Nah, di sini biasanya kita akan dapat pesan error. Oh, dia tidak ketemu di properti ini. Setting inner HTML di null. Null itu ketika kita mencari elemen berdasarkan ID yang ID-nya ini memang tidak ada. Tadi kan kita sudah rubah yang tadinya hello menjadi halo. Kita bisa klik juga sepertinya. Nah, ini kita bisa klik dan kita dikasih tahu errornya di mana. Oh, ternyata di baris yang ini. Kita cek, oh hello ya. Padahal tadi harusnya halo. Kita coba rubah. Di sini halo, di sini juga harus halo. Halo. 1, 2, 3. Nah, baru berubah JavaScript. Dan harusnya di sini tidak ada error log lagi, bersih. Nah, jadi kalau HTML satu-satunya yang bisa kita jadikan patokan adalah dia mungkin tidak akan berubah, tidak akan muncul. Kalau CSS yang tadi seandainya kita salah menuliskan satuan atau nama properti di inspect elemen juga akan kelihatan, dia akan ada tanda warningnya. Nah, tapi kalau JavaScript errornya akan muncul di console log di inspect inspect elemennya. Oke. Setelah itu akan sama saja ya. Misalnya em, kita buat function function sum A dan B seperti ini. Nah, saya ingin agar yang tadinya hello world adalah diisi dengan hasil penjumlahan. Kurang. Nah, misalnya seperti ini, saya ingin panggil function yang sum ini. Kita bisa gunakan template ini ya kalau di JavaScript. Hasil dari 2 tambah apa tadi? Ah, seperti ini. Atau di sini deh. Kita bisa buat variabel namanya hasil sama dengan sum 5, 3. Sum dari 5 plus 3. Yang ini ya, sum yang ini. Kita simpan dengan nama hasil, maka di sini kita bisa panggil hasil itu. Nah, seperti ini. Jadi formatnya dolar, kemudian kurung-kurung awal hasil.
5 plus 3 sama dengan itu. Kita coba refresh. Kita tunggu 3 detik. Nah, hasil dari 5 plus 3 sama dengan 8. Oke, untuk basic pemrogramannya sebetulnya sama aja. Nah, anggap misalnya kita punya, di sini mumpung sudah ada fieldnya. Ini nama fieldnya adalah, kok banyak spasinya. Kok berubah jadi spasi sih? Ya, ini berbahaya ya. Seandainya kita cari ID, name, tapi di sini ada spasi seperti ini jadi tidak valid. Coba saya hapus. Sejak kapan dia berubahnya? Oh, sejak ini tadi kayaknya. Ini saya coba kembalikan aja. Manual deh. Oke. Ya, yang kita pentingkan sih ID-nya ini aja. ID-nya dia tidak boleh ada spasi. Oke, karena saya ingin em, halo, saya ingin ambil nilai yang ada di name ini. Nah, caranya name dokumen get element by ID name by ID yang name ini, kemudian value yang kita ketik nanti. Oke, atau ini saya masukkan ke sini. Khawatirnya dia tidak jalan. Dia disimpan sebagai name, maka di sini saya akan eh, munculkan teks hello name. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini name-nya jangan 3 detik, misalnya 5 detik biar ada waktu. Hello world, Ahmad. Nah, kita tinggalkan, tunggu 5 detik. Nah, dia akan otomatis mengambil nilai yang ada di sini untuk dimunculkan di sini. Oke. Ah, kurang lebih seperti itu untuk mengambil nilai yang ada di elemen. Nah, kemudian yang email misalnya kita tinggal copy bawahnya mail, dokumen by email, hello name, kita tambahi email seperti ini. Sama, tapi jangan 5 detik, 10 detik lah. Biar bisa nulis Ahmad. Nah, sama seperti ini. Ini sudah 10 detiknya. Ya, gitu ya. Jadi kita tulis nama dan email, nanti di sini langsung dimunculkan. Oke. Eh, ada kalanya ketika, oh ya, ini penting karena kita berurusan dengan eh, JavaScript ya. Karena kita akan banyak menggunakan logic. Nah, di sini kalau kita sum 5 dan 3, oke, hasilnya pasti sama dengan 8. Bagaimana kalau hasil 2 misalnya sum string 5, 3. Oh, 3. Nah,
Kira-kira apakah sama? Kita tulis 5 dan di sini kita kasih tanda petik di sini. Kalau kita kasih tanda petik berarti dia akan bertipe string. Nah, kita akan coba lihat hasilnya. Dokumen sel 2 sama dengan ini. Oke, kita akan coba. Nah, jangan 10 detik. 3 detik. Ah, oke. Di sini terlihat perbedaan. Nah, di sini eh, kita tambah 5 dan 3. Bukannya menjadi 8, dia justru menjadi 53. Nah, di sini eh, permasalahan yang sering terjadi. Jadi kita perlu berhati-hati terhadap data yang kita operasikan, kita tambahkan, kita kurangi dan lain sebagainya. Kita pastikan bahwa angka itu benar-benar angka murni, jadi bukan string yang kebetulan isinya angka. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini disediakan ada namanya parse integer. Jadi kita paksa yang tadinya dari string menjadi bentuk integer. Berarti ini perlu kita modif. Kita return parse integer A dan parse integer B. Nah, meskipun di sini string, tetapi karena di dalam function ini kita sudah parsing, kita sudah parse, kita sudah paksa konversi, harapannya agar dia bisa terbaca integernya, bukan malah stringnya. Oke, sekarang baru bisa benar. Jadi terserah kita mau masukin string di sini yang isinya 5 atau murni tiganya. Semuanya akan sama-sama bernilai eh, 8 karena kita sudah melakukan parsing. Ini ya konversi tipe data. Alert tadi kita sudah bahas tampilan seperti ini. Confirm, nah sudah ada contohnya di sini. Nanti ini berkaitan dengan tugasnya. Ya, jadi di sini ada semacam pop up. Kita diminta untuk mengisi nama di situ. Ya, nanti nama itu yang muncul di halaman webnya. Kemudian operasi aritmatik ya standar ya. Penjumlahan, pengurangan, modulus, eh, akar, akar pangkat, kemudian power ini pangkat, round, dan seterusnya. Yang seperti ini sangat banyak kita cari di Google atau di ChatGPT. Untuk logic operandi, logic operand, logic, logic untuk logic ini ya, perbandingan logika ada and, or, dan not. Kita bisa gunakan and, eh, oh sorry, seperti ini ya, kita gunakan and atau or, atau not, atau negasi, kita bisa gunakan tanda seru. Ini mirip seperti si ya, kalau nggak salah. Nah, ini hanya sebagian dari string yang bisa kita operasikan. Kita ingin tahu, misalnya, di sini kita sudah menulis hello world, cuma kita tidak tahu panjang teks ini ada berapa karakter. Kita bisa ambil, kita bisa isi, oh kita ambil dulu hello world-nya, kita ambil hello inner HTML -nya kita ambil, kemudian kita hello.stl hello.length. Ya, hello dot apa tadi? Length. Hmm, harus pakai ini ya. Uh, kita ambil hello-nya dan kita ganti dengan panjangnya. Ini 3 detik. Kita coba lihat hasilnya. Hello world, panjangnya nggak jalan, berarti ada error.
Oke, length is not a function. Ya, sepertinya kalau tidak salah langsung hello dot lang, seperti ini ya kalau nggak salah. Tiga, ya 11. Jadi panjang karakternya 11. Tapi eh, saya nggak tahu ini dari mana, tapi agak ini ya, agak berbeda. Atau yang tadinya hello world ini bentuk camel case, kita ingin paksa dia hello dot to our case seperti ini. Jadi hurufnya kecil semua. 1 detik deh, biar nggak terlalu lama. Sudah 3. Nah, lowercase semua. Kemudian 2 deh, nggak kelihatan tadi. To uppercase. Jadi kita bisa paksa dia semuanya harus ke atas. 1, 2. Oke, seperti ini ya kurang lebih. String banyak. String apa namanya? MDN string thoughts. Oke, metodenya sangat banyak. Jadi di sini ada bling. Oh, bling ada. Oh, udah dihapus. Ya, ini banyak sekali. Misalnya kita ingin apa ya string ini? Tuh uppercase ini yang tadi kita pakai ya. Trim n. Nah, ini penting. Seandainya hello world kita ada spasi di depannya. 3 misalnya. Di belakang juga. Wah, disimpan cuma 1 jadi. Jadi kita bisa gunakan trim. Trim untuk menghapus spasi di kiri dan kanannya. Oke, yang tadinya di sini ada spasi. Oke, ini sudah tidak ada lagi. Dan banyak ya. Jadi operasi datetime juga semua ini ada di MDN. Oke, contohnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Semoga bisa ini. If else ini sama persis dengan C atau C++. Jadi bisa bisa terbayang lah kira-kira logik di sana seperti apa. Yang membedakan satu-satunya adalah bagaimana kita DOM, ya istilahnya dokumen object manipulation atau DOM DOM operasi DOM di JavaScript ya. Karena kita bisa memanipulasi HTML langsung dari JavaScript. Kita rubah-rubah tampilannya, bentuknya, posisinya dan lain sebagainya. Itu menggunakan logic program. Oke, kalau if else, switch case dan lain sebagainya itu sudah dasar dari bahasa pemrograman, tidak perlu ini ya. Function recursive sama. Ah, ada objek juga yang keluaran dari navigator dari browsernya. Oke, oh ya, satu lagi. Di sini kan ada tombol ya, ada submit. Kita berikan nama ID submit. Kita ingin agar ketika kita klik submit, dia akan menampilkan hello world. Kita buat aja function submit. Oh, hello aja. Nah, hello ini isinya hello world. Atau jangan. Atau submit aja ya. Submit alert data save misalnya. Data tersimpan. Nah, di sini oh nggak perlu ini ya. Kita langsung ganti on click. Ini pakai huruf besar kecil ya.
Em, di sini ada beberapa versi ya. Ada yang sering menggunakan ini on click key-nya besar, atau ada juga yang on click key-nya kecil. Tapi sejauh ini dua-duanya ini masih masih sama. Jadi setelah kita set on click, ketika diklik apa yang akan dipanggil, kita langsung panggil submit. Submit. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika di reload, kita klik submit. Oh, oh ya, sorry. Dia karena berada di dalam home ya. Jadi nggak terganggu sedikit. Ya, sorry. Karena dia berada di dalam home ya. Dia agak. Oke, di sini aja. Ini nggak jalan ternyata. Oke, jadi kita buat submit satu lagi di luar. Nah, ketika diklik, dia akan muncul alert. Jadi kita bisa trigger, kita klik apa, nanti dia akan menjalankan atau mengeksekusi script script yang mana. Oke, jadi itu em, materi terkait CSS dan JavaScript ya. Em, nah, seperti biasa, jadi kemarin CSS sudah ada tugasnya. Sekarang untuk JavaScript ada tugas juga mestinya yang perlu disubmit nanti. Ini, oke, jadi untuk yang JavaScript, oh ini saya harus kembalikan. Oh ya, week keempat, aset. Nah, jadi di sini saya menggunakan style dari yang minggu keempat. Jadi posisi indeks HTML-nya di sini, dia di bawah week 5. Nah, untuk mencapai week 5 dan week 4 ini kan setara ya. Nah, ya dari week 5 dia harus naik satu tingkat ke atas dulu. Makanya di sini ada double dua titiknya, titik dua kali, kemudian strip baru masuk ke week 4. Nah, masalahnya tadi week 4 ini sudah kita buatkan folder namanya aset. Ini juga tadi harus berubah. Aset image, terus screenshot. Nah, di sini juga sama, aset style baru style image. Oke, jadi ini isinya adalah hanya perhitungan sederhana. Nah, jadi tadi juga sudah ada contohnya. Oke, isinya ini nanti saya akan buatkan video terpisah. Cuman sebagai gambaran awal saja, namanya misalnya Ahmad, ini hanya perhitungan sum aja. Di sini nomor satu, misalnya kita isi angka 10, nomor dua kita isi angka 20. Ini tombol untuk menampilkan nilainya. Nah, dia akan menggunakan alert, halo, ambil nama itu, kemudian sum 30. Jadi nomor satu dan nomor keduanya dijumlahkan. Nah, cuman permasalahannya di sini ketika dia kosong, nah dia harus menampilkan semua isian harus diisi. Misalnya kita isi ini, nomornya kita kosongin, dia juga akan menampilkan error. Semua isian harus diisi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tugas untuk JavaScript-nya. Dan dia harus ini ya, harus setelah diklik dia harus membersihkan isiannya. Nah, setelah ini berhasil, ketika di OK dia akan clear semua isiannya. Oke, itu aja sih yang penting. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini 40 ini masih masih bangun kan? Bukan belum tidur karena udah jam 11. Masih, Pak. Masih. Masih, masih.
Oke. Oke, tadi sudah clear ya untuk apa namanya tugasnya. Jadi hanya membuat seperti ini, isian nama, kemudian angka, dua angka untuk dijumlahkan. Nanti di Beraja saya siapkan ininya dulu, tempat untuk submitnya. Nanti saya akan infokan di grup untuk ininya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri karena materinya sudah cukup. Ya, sudah cukup ya. Oh ya, untuk yang belum absen, sudah absen semua? Saya akan tutup absennya. Masih ada 9 orang yang belum absen. Silakan bagi yang belum absen. Nanti juga recordnya saya upload di YouTube ya, biar nanti mungkin ada temennya yang tidak bisa, mungkin tarawihnya di Islamic Center mungkin, jadi mungkin selesainya baru selesai ya malah jam 10. Oke, sudah semua ya absennya. Saya tutup. Bentar Pak, saya mau Saya absen dulu. belum, Pak. Belum absen Pak. Ya, silahkan. Baru Mau selesai absen tarawih ya. dulu. Sudah Pak. Sudah semua ya. Saya tutup ya. Em, satu lagi sebetulnya ini titipan dari eh, ketua pengampu mata kuliah ini, Bu Bu Nana. Jadi eh, ini ada post-test. Post-test ini sebetulnya untuk mereview berupa kuis untuk mereview materi terkait HTML, CSS dan JavaScript. Cuman mungkin akan saya bukakan kapan ya? Seandainya diberikan kuis, enaknya dibuka kapan? Hari Senin atau Sabtu atau Minggu bisa? Ini sebetulnya isinya hanya mereview yang materi yang sudah ada. Saya yakin seandainya mengerjakan eh, materi yang tadi, materi terkait HTML, CSS dan JavaScript, em, harusnya bisa menjawab. Saya yakin pasti bisa bisa menjawab. Cuman kalau tidak memahami, nah mungkin perlu disiapkan dulu maksud dari code yang ini itu apa dan lain sebagainya. Karena nanti pertanyaannya seputar code ini juga. Ini maksudnya apa? Kemudian untuk menambahkan eksternal CSS, bagian code mana yang dimaksud. Kemudian untuk mengambil nilai dari input, misalnya apa bagian code mana yang dimaksud dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan seperti itu. Ini maksudnya untuk mengisi CPMK, em, mengisi CPMK eh, di penilaiannya ya. Karena kita sekarang sudah menggunakan OBE, jadi eh, komponen penilaian itu perlu perlu lengkap sekarang. Jadi tidak cukup dengan tugas mingguan, tetapi ada evaluasinya. Mati. Benar-benar. Dah. Oke, kira-kira kapan besok bisa? Kira-kira siang, sore, atau Senin sekalian? Ini selain yang tugas untuk JavaScript ya.
Nanti mungkin saya vote di Telegram ya. Mungkin masih ragu. Ada tugas JavaScript, Ya kemudian ada. Pak, boleh Pak, boleh, boleh. Oke, nanti ya menyusul mungkin. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, berarti sudah clear ya, sudah clear atau sudah sangat pusing. Oh, tapi kalau materi ini sebetulnya materi materi dasar ya, jadi tidak belum belum ininya. Oke, semua sudah absen, sudah mengisi ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya. Informasinya nanti menyusul di grup Telegram. Kita akhiri, sekali lagi mohon maaf, minggu ini kita kuliahnya via Zoom, agak terpaksa karena bentar lagi mau UTS ya. Iya, harus selesai sekian pertemuan. Meskipun yang ini kayaknya nggak ada UTS-nya atau ada. Nanti ya saya kabari, belum tanya ke ketua dosen pengampunya. Baik, kita akhiri ya pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.